Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Ukhuwah BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian bulanan kita tentang kitab Al-Kabair karya Al-Hafidz Adz-Dzahabi, salah seorang ulama besar di mazhab Syafi'iyah. Dan kita sampai pada Al-Kabir Al-Ashirah, yaitu kita akan bahas 3 dosa besar insyaallah pada kesempatan kali ini tentang berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, yang kedua lari dari peperangan, yang ketiga adalah tentang dosa zina, ya. Adapun yang kita bahas pertama adalah Al-Kabir Al-Ashirah, dosa besar yang 10, iftar Ramadan bila udhrin wala rukhsah, yaitu tidak berpuasa atau berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah, ya, tanpa ada keringanan, ya. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan beberapa dalil tentang yang menunjukkan bahwa ini merupakan dosa besar, ya. Di antaranya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa bulan Ramadan merupakan rukun Islam. Ketika seorang meninggalkannya, berarti dia telah meninggalkan salah satu rukun Islam, dan meninggalkan rukun Islam adalah dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 tiang, ya. Di antaranya adalah as-siyam, berpuasa di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang meninggalkan siyam, berarti dia telah meninggalkan salah satu dari rukun Islam, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Kemudian juga dalil-dalil menunjukkan bahwasanya orang yang berbuka puasa, ya, di bulan Ramadan karena berhubungan dengan istrinya, ya, maka dia akan mendapatkan kafarah yang berat, ya. Seperti seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, inni ihtaraqtu." Ya Rasulullah, aku sudah terbakar, yang menunjukkan dia merasa itu merupakan perkara besar sehingga dia mengatakan ihtaraqtu. Aku terbakar. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma ahraqak?" Apa yang buat kau terbakar? Dia berkata, "Waqatu fi imraati fi nahari Ramadan." Aku menggauli istriku di tengah hari bulan Ramadan, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh dia membayar kafarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kau bisa memerdekakan budak, ya? Kata dia, saya tidak bisa, ya. Hal tastati an tasuma syahrain mutatabi'ain, apakah kau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia bilang, saya tidak mampu. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah kau mampu untuk memerdekakan budak? Kata dia, saya tidak mampu. Apakah kau mampu untuk memberi makan kepada 60 fakir miskin? Kata dia, tidak mampu, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kafarahnya berat. Puasa 2 bulan berturut-turut bukan perkara yang gampang. Memerdekakan budak juga bukan barang yang murah di zaman itu, ya, sesuatu yang sangat mahal. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan kepada 60 fakir miskin, itu secara tertib. Tapi intinya lelaki tersebut mengatakan ihtaraqtu, ya, aku berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Artinya dia tidak mampu untuk menahan syahwatnya, kemudian terjerumus dalam pembatal puasa, ya. Bagaimana kalau orang yang tanpa ada alasan, tanpa ada sebab, kemudian malas-malasan tidak puasa, maka jelas dia terjerumus dalam dosa besar. Datang beberapa hadis yang menunjukkan akan dosa besar orang yang berbuka atau tidak puasa tanpa uzur. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yaqdihi siyamu dahri walau shamahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuka 1 hari aja di bulan Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada rukhsah, tanpa ada keringanan, maka percuma kalau dia puasa setahun penuh, maka tidak akan bisa mengqadha hutangnya tersebut. Ini hadis ancaman sangat kuat, akan tetapi kata Imam Adz-Dzahabi, hadza lam yathbut. Hadis ini hadis yang dhaif, ya. Barang siapa yang berbuka 1 hari di bulan Ramadan, maka percuma kalau dia puasa setahun penuh. Hadisnya hadis yang dhaif. Kemudian juga hadis yang lain, ya,
yang dibawakan oleh Imam Zahabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Bahwasanya salat 5 waktu ya, kemudian Jumat satu sampai Jumat yang lain, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain merupakan pembebas dosa-dosa yang ada di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Jadi di sini menunjukkan tentang agungnya pahala orang yang berpuasa. Sehingga kalau dia berpuasa Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, maka dosa di antara keduanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malah dia tidak berpuasa. Artinya Imam Zahabi wallahu alam ingin menunjukkan bahwasanya meninggalkan puasa bulan Ramadan adalah meninggalkan sesuatu yang besar karena pahalanya sangat besar. Kita tahu tentang puasa bulan Ramadan, pahalanya sangat besar. Kemudian ditinggalkan oleh seorang, ini menunjukkan dia melakukan sesuatu yang besar. Hadis berikutnya, tadi sudah saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, 5 tiang. Syahadat alla ilaha illallah, yang pertama la ilaha illallah, syahadatain wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, iqamis salat, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan berhaji. Dan ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini Nabi menjelaskan bahwasanya di antara tiang agama adalah berpuasa. Nah, barang siapa yang meninggalkan puasa berarti dia telah meninggalkan salah satu tiang dari agama Islam, dan ini menunjukkan bangunan Islamnya dalam kondisi parah. Berarti dia terjerumus dalam dosa besar. Kemudian beliau berkata, wa qala Hammad bin Zaid an Amr bin Malik an-Nukri an Abil Jauza an Ibni Abbas. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Ibnu Abbas berkata, Ural Islam wa qawaiduddin thalathatun. Sungguhnya tali-tali Islam dan tiang-tiang agama ada 3. Syahadatu alla ilaha illallah, pertama adalah la ilaha illallah, yang kedua salat, yang ketiga wa shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Barang siapa meninggalkan salah satu daripada 3 ini maka dia kafir. Meninggalkan syahadatain kafir, meninggalkan salat kafir, meninggalkan puasa kafir. Ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, wa tajiduhu katsiral mali wa lam yahujja wa lam yuzakki wa lam yahillu damuhu. Dan kau dapati ada orang hartanya banyak tapi dia tidak berhaji, dia tidak bayar zakat, dia tidak melakukan 2 rukun yang lain. Tapi dia salat, tapi dia puasa. Uangnya banyak, dia tidak zakat, dia tidak haji, wala yahillu damuhu, dan dia tidak kafir. Hadza khabarun sahih. Ini adalah asar yang sahih. Ini pernyataan dari Al-Imam Zahabi rahimahullahu taala, yaitu pernyataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya kata Ibnu Abbas bahwasanya tiang agama ada 3, salat, syahadat la ilaha illallah, syahadatain, salat sama puasa. Kemudian adapun zakat dan haji jika ditinggalkan tidak kafir. Jika ditinggalkan tidak kafir. Adapun kalau meninggalkan salah satu dari 3, meninggalkan syahadatain kafir, meninggalkan salat kafir, meninggalkan puasa kafir, maka halal darahnya, boleh dibunuh. Ini pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi asar ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Adapun Az-Zahabi mengatakan asar ini adalah asar yang sahih, tetapi sebagian ulama mendhaifkan asar ini karena perawinya bermasalah dalam asar ini. Demikian juga makna hadis ini juga seakan-akan tidak pas dengan 5 rukun Islam, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun Islam, apalagi Nabi menggandengkan antara salat dengan zakat, ya. Ini seakan-akan zakat di bawah daripada puasa. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi intinya masalah meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, maka ini merupakan dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Hanya saja ada khilaf, apakah yang meninggalkan puasa kafir atau tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Diriwayatkan dari sebagian salaf bahwasanya orang tidak puasa kafir, ya. Sebagian salaf berpendapat orang tidak puasa sengaja meninggalkan puasa karena malas maka kafir. Tapi pendapat yang benar, pendapat mayoritas ulama, bahwasanya meninggalkan puasa dosa besar namun tidak sampai pada derajat kekufuran. Tidak sampai pada derajat kekufuran. Sama pendapat yang benar juga, meninggalkan zakat dengan sengaja, dengan malas juga tidak kafir, tapi dosa sangat besar, ya. Demikian juga meninggalkan haji karena malas, ya. Demikian juga tidak kafir tapi merupakan dosa
dosa besar. Yang khilaf sangat kuat dalam masalah meninggalkan salat. Ini sudah pernah kita bahas ya, bagaimana kalau seorang meninggalkan salat karena malas, kafir atau tidak, maka khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Yang saya kuatkan pendapat sebagian ulama yaitu bahwasanya jika dia meninggalkan salat sama sekali, dia tidak salat 5 waktu, dia tidak salat Jumat, dia tidak salat Idul Fitr, Idul Adha, dia tidak salat sama sekali, maka dia telah kafir. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus salat faman tarakah faqad kafar. Yang menjadi pembeda antara kami dengan mereka yaitu orang munafikin dan orang musyrikin adalah salat. Barang saya meninggalkan salat faqad kafar. Barang saya meninggalkan salat maka dia telah kafir, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain baina rajul wa syirki wal kufri tarkus salat. Antara seorang mukmin, antara dia dengan kesyirikan kufuran adalah meninggalkan salat. Begitu dia meninggalkan salat maka dia gabung dalam kesyirikan, dia masuk dalam kekufuran. Ini dalil yang kuat menunjukkan orang meninggalkan salat maka dia kafir akbar, keluar dari Islam dengan syarat dia meninggalkan seluruh salat. Adapun kalau dia meninggalkan sebagian salat, mengerjakan sebagian salat, dia terjerumus dalam dosa besar tapi belum pada derajat kafir. Adapun meninggalkan puasa, maka yang rajih menurut pendapat mayoritas ulama tidak kafir, hanya terjerumus dalam dosa besar. Kemudian hadis berikutnya, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula az-zur wal amala bihi wal jahla fala hajata lillahi bi an yada'a at-ta'am wa syarab. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ketika dia berpuasa, bahkan dia melakukan kedustaan, dia melakukan kejahilan, fala hajata lillah, maka Allah tidak butuh dengan laparnya dan dahaganya. Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan, tidak butuh dengan meninggalkan minumannya. Ini ancaman bagi orang yang berpuasa. Dia berpuasa tapi puasanya tidak sesuai yang diinginkan. Ternyata dia berpuasa tapi dia dusta. Ternyata dia berpuasa tapi dia melakukan kemaksiatan. Ini pun diancam oleh Allah, kata Allah tidak butuh dengan puasamu. Allah tidak butuh lapar dan dahagamu. Ini saja diancam orang yang berpuasa tetapi tidak berpuasa dengan benar, dalam puasanya dia bermaksiat. Bagaimana lagi dengan yang tidak berpuasa sama sekali? Bagaimana lagi dengan yang tidak berpuasa sama sekali? Maka dia melakukan dosa besar. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ragima anfu mri'in adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka seorang lelaki atau celaka seseorang mendapati bulan Ramadan falam yughfar lahu, kemudian dia tidak diampuni. Ya, ini ancaman juga bagi orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian tidak bisa diampuni, berarti dia telah meninggalkan kesempatan yang sangat besar. Ya, Rasulullah SAW waktu itu menggandengkan dengan perkara-perkara besar seperti kata Rasulullah SAW, ragima anf man adraka abawahi indal kibar thumma lam yadkhulil jannah. Seorang masih berkesempatan mendapati kedua orang tuanya dalam masa jompo atau salah satunya, kemudian dia tidak bisa masuk surga, ini orang celaka. Ini orang yang celaka, mendapati kedua orang tuanya di masa jompo atau salah satunya, kemudian dia tidak masuk surga, dia tidak bisa masuk surga, ini orang celaka. Kenapa? Karena Allah telah buka bagi dia kesempatan besar untuk masuk surga. Tinggal berbakti kepada ayahnya atau ibunya, di masa jompo pahala dia akan raih dengan sebanyak-banyaknya. Maka seorang kalau diberi kesempatan masih bertemu dengan orang tuanya di masa jompo orang tuanya, ini kesempatan baginya untuk masuk surga. Caranya mudah, tinggal berbakti. Pintu besar terbuka, tinggal masuk surga. Ternyata dia tidak manfaatkan pintu tersebut, ya, maka orang ini celaka. Kemudian Nabi mengatakan juga, ragima anf man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Celaka orang bertemu bulan Ramadan, kemudian Ramadan lewat dan dia tidak ampuni. Ini celaka. Kenapa? Karena Ramadan bulan ampunan. Bulan ampunan. Ya, setiap malam ada jaminan dari Allah atau ada janji dari Allah untuk mengampuni hamba-hambanya untuk masuk surga. Terus lewat 30 malam, 30 hari lewat, ini tidak diampuni sama sekali. Ini menunjukkan dia hamba yang celaka. Hamba yang celaka. Taib. Kemudian ini saja orang yang puasa 30 hari tapi tidak bisa diampuni, tidak diampuni oleh Allah, maka dia celaka. Bagaimana orang yang tidak puasa? Saya ulangi, hadis ini tentang orang yang berpuasa 30 hari tetapi tidak bisa diampuni, berarti puasanya bermasalah. Itu saja celaka. Bagaimana yang tidak puasa sama sekali? Sama seperti sebelumnya, Allah mencela orang yang berpuasa tapi masih bohong, masih maksiat, sehingga Allah tidak terima puasanya. Itu tercela, apalagi yang tidak puasa sama sekali, ya. Dan ini semua hadis-hadis yang dibawakan oleh Az-Zahabi menunjukkan bahwasanya meninggalkan puasa tanpa uzur adalah dosa besar. Jadi ini ijma' di kalangan para ulama. Taib. Kemudian wa indal mu'minin muqarrar, kata Imam Zahabi, dan di sisi kaum mukminin
muqarrar, yaitu telah ditetapkan, anna man taraka shaum Ramadan bila marad wala gharad annahu syarrun minaz zani. Menurut kaum mukminin, perhatikan sini. Barang siapa yang meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa sakit, tanpa alasan, ya, tanpa rukhsah, annahu syarrun minaz zani, dia lebih parah daripada orang yang berzina. Wal makkas, dan dia lebih parah daripada penarik pajak, ya. Wa mudminil khamar, dan dia lebih parah daripada orang minum khamar. Bal yashukuna fi islamihi, bahkan kaum mukminin ragu tentang Islamnya orang tidak puasa sama sekali, ya, tidak puasa bulan Ramadan sama sekali. Ya. Kalau meninggalkan satu hari saja dosa besar, apalagi tidak puasa bulan Ramadan sama sekali. Ya, maka yashukuna fi islamihi. Kaum mukminin ragu tentang Islamnya orang ini. Ini tidak puasa sama sekali. Wa yadhunnuna bihi zandaqa wal inhilal. Dan mereka menyangka orang ini adalah orang yang zindik dan orang yang terlepas dari agama, ya. Kita dapati kaum muslimin sekarang banyak di antara mereka puasa tapi tidak salat, banyak. Tetapi sedikit yang tidak puasa. Yang puasa tidak salat banyak. Ya, begitu datang bulan Ramadan, meskipun mereka tidak puasa, mereka tidak salat, mereka puasa. Sekarang kan sudah jadi ritual kaum muslimin tahunan, dan mereka berusaha untuk puasa meskipun mereka tidak sholat, ya. Meskipun mereka tidak sholat. Tetapi kalau tidak puasa, ya, maka ini jarang. Makanya kata Imam Zahabi rahimahullah, kalau ada seorang mukmin tidak puasa sebulan penuh bulan Ramadan, maka ini lebih parah daripada pezina, lebih parah daripada penarik pajak, lebih parah daripada peminum khamar, dan bahkan kaum muslimin ragu tentang keislamannya. Bahkan mereka menuduhnya dengan orang zindik, dan inhilal itu orang terlepas dari agama, ya. Baik, kita lanjutkan dosa besar berikutnya, al-kabiratu al-hadiyatu asyar, dosa besar yang ke-11, al-firar minaz zahaf, lari dari medan pertempuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 16, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Barang siapa yang meninggalkan musuh pada hari tersebut ke belakang, ya, maka faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka dia akan balik dengan membawa kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan dia akan masuk neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Tetapi Allah mengatakan illa mutaharrifal liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Kecuali kalau dia kabur dari tempat medan pertempuran untuk balik lagi, untuk balik lagi, tidak jadi masalah, atau dia kabur dari medan pertempuran untuk gabung dengan pasukan yang lain lebih kuat untuk menyerang kembali, maka ini tidak jadi masalah. Yang dimaksud adalah yang kabur kemudian tidak kembali lagi, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dosa besar yang mengerikan, itu lari dari medan pertempuran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Wahai orang yang beriman, jika kalian ketemu dengan musuh di medan pertempuran, maka jangan kalian mundur, kabur, jangan. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, barang siapa yang kabur ketika itu, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka dia akan bawa kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, dia akan kembali ke neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali apa kata Allah, illa mutaharrifal liqitalin aw mutahayyizan, kecuali dia kabur untuk kembali lagi nyerang, atau dia kabur untuk kembali lagi gabung dengan pasukan yang lain untuk menyerang kembali. Tapi di sini ada pembahasan tentang masalah al-firar yaumuz zahf. Selanjutnya saya lanjutkan dulu sebentar. Nabi SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Hadis yang sudah kita sampaikan. Kata Nabi SAW, jauhilah 7 dosa besar. Rasulullah SAW menyebutkan adalah syirik, wasihr adalah syirik, kemudian sihir, dan kemudian Rasulullah sebut antaranya tawalli yaumuz zahf, yaitu kabur dari medan pertempuran. Jadi di antara 7 perkara membinasakan adalah kabur dari medan pertempuran, sehingga lari dari medan pertempuran adalah dosa besar. Taib. Ada 2 permasalahan mengenai tentang tawalli yaumuz zahf, al-firar minaz zahf. Kabur dari medan pertempuran. Ada beberapa permasalahan. Ya, yang pertama, boleh kabur jika mutaharrifal liqital, yaitu untuk menyerang kembali. Jadi dia hanya kabur untuk cari posisi. Jadi pergi untuk cari posisi yang tepat. Cari posisi yang tepat untuk menyerang lagi. Bukan kabur enggak kembali lagi. Menyerang kembali.
Ini permasalahan pertama. Boleh kabur jika, atau yang kedua boleh kabur jika au mutahayyizan ila fi'ah. Itu gabung dengan grup atau pasukan kaum muslimin yang lain. Ini diperbolehkan. Jadi niatnya bukan untuk kabur. Kalau kabur sebenarnya tidak jadi masalah. Kemudian permasalahan kedua yang dibahas juga oleh para ulama adalah boleh kabur. Berarti di sini nyambung. Ya, kita pisahkan sendirilah. Boleh kabur jika jumlah musuh lebih dari 2 kali lipat. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu dalam surat Al-Anfal. Jadi ayat ini ya, wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahina fi'atin faqad ba'a bighadabin Allah. Ayat yang mengatakan barang siapa yang kabur dari medan pertempuran, ayat itu dimansuhkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Anfal. Kata Allah, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Kata Allah, sekarang Allah memberi keringanan kepada kalian dan Allah tahu kalian lemah. Fa iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ternyata di antara kalian ada fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah. Kata Allah, sekarang Allah tahu kalian lemah. Kalau ada 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 orang. Kalau ada 1000 yang sabar bisa mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Turun ayat tersebut dalam surah Al-Anfal sehingga diberi keringanan. Kalau 1:2 tidak boleh kabur. Tapi kalau lebih daripada musuh lebih dari 2 kali lipat, maka boleh kabur. Maka ayat ini dimansuhkan dengan ayat setelahnya dalam surat Al-Anfal. Ya. Tetapi apakah boleh bertahan? Jawabannya boleh bertahan. Ya, sebagaimana seperti pasukan Ghazwah Mu'tah yang jumlahnya 3.000 lawan 200.000. Ketika terjadi peperangan sempat bertahan beberapa hari. Ya, atau sempat bertahan, kemudian akhirnya kaum muslimin mundur karena tidak mungkin secara perhitungan manusia 3.000 melawan 200.000. Tapi mereka mundur dengan tenang sehingga orang kafir tidak berani mengejar. Ya, orang kafir tidak berani mengejar sebagaimana taktik yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Tapi kalau musuh 2 kali lipat maka boleh kabur. Kenapa? Karena Islam bukan agama yang suruh konyol juga, enggak. Artinya dilihat kondisi ya. Justru kalau misalnya musuh 100, kemudian kaum muslimin cuma 3, ya hanya mati konyol, tidak ada faedahnya. Ya mungkin dikatakan dia mati syahid, tapi Islam tidak ingin itu. Islam ingin kemenangan. Sehingga kalau musuh lebih dari 2 kali lipat, misalnya kaum muslimin 100, musuh 300, maka boleh kabur. Tidak apa-apa, tidak kuat untuk melawan. Maka dia boleh kabur mencari kondisi yang lebih tepat untuk menyerang kembali. Ya. Kemudian yang ketiga, permasalahan ketiga, khilaf ulama. Apakah ayat ini hanya berlaku dalam perang Badar atau umum? Sebagian ulama berpendapat ayat ini tidak boleh lari daripada medan pertempuran, itu hanya berlaku pada perang Badar. Karena ayat ini turun dalam surat Al-Anfal, dan surat Al-Anfal sedang berbicara tentang perang Badar, ya. Makanya Allah mengatakan wa may yuwallihim yauma idzin. Allah berkata sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru. Wahai orang beriman, jika kalian bertemu dengan orang kafir, itu nanti kalian akan perang. Fala tuwalluhumul adbar, maka jangan kalian mundur. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, barang siapa yang kabur pada hari itu, maksudnya pada hari perang Badar, maka dia akan mendapat kemurkaan dan dia akan mendapatkan azab di neraka jahanam. Sehingga sebenarnya berpendapat ini hanya berlaku pada perang Badar. Adapun perang-perang lainnya seorang boleh lari dari pertempuran dan dia bukan dosa besar, mungkin kalau dosa kecil, bukan dosa besar. Tetapi yang benar wallahu alam bisawab, pendapat jumhur ulama, ayat ini umum. Ayat ini umum, barang siapa sudah di medan pertempuran maka dia tidak boleh kabur. Tidak boleh kabur dalam medan jihad.
kecuali tadi syaratnya ada satu ini untuk gabung untuk cari posisi lain menyerang kembali atau untuk gabung dengan grup yang lain atau ternyata musuh lebih daripada 2 kali lipat, maka dia boleh kabur dan tidak mengapa ya, karena Allah beri keringanan, boleh kalau musuh lebih dari 2 kali lipat boleh kabur. Baik, kita masuk pada dosa yang ketiga, itu dosa yang berbahaya yang banyak tersebar terutama di zaman sekarang, az-zina ya. Dosa zina ya. Al-kabiratu tsaniyatu asyara, dosa zina, wa ba'dhu akbar itsman min ba'd, dan sebagian zina lebih besar daripada yang lain. Jadi zina bertingkat-tingkat, kata Imam Zahabi rahimahullahu taala, tidak satu tingkatan ya. Kita tahu bahwasanya zina dengan halilatul jar, dengan istri tetangga lebih parah daripada zina dengan wanita pada umumnya. Zina dengan istri orang lebih parah daripada zina dengan pezina atau zina dengan gadis misalnya. Kemudian zina dengan mahram itu lebih parah lagi ya, lebih parah lagi, maka zina bertingkat-tingkat. Kemudian zina misalnya di tanah haram ya, di Mekah dan Madinah itu lebih parah daripada zina di selain Mekah dan Madinah ya. Zina di bulan Ramadan tentu lebih parah daripada zina di selain bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya. Oleh karenanya zina bertingkat-tingkat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang zina, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, sungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Ayat ini jelas menjelaskan bahwasanya zina itu tidak boleh dilakukan, bahkan bukan cuma tidak dilakukan, bahkan harus dijauhi. Makanya Allah menggunakan kata wala taqrabu, jangan dekati. Dekati saja enggak boleh, apalagi melakukan. Oleh karenanya banyak hal-hal yang diharamkan oleh syariat gara-gara itu mengantarkan kepada zina. Nanti akan kita jelaskan insyaallah di penghujung pengajian. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan zina dosa besar, di sini Allah menyatakan zina dengan 2 sifat, fahisyah, keji, wa sa'a sabila, jalan yang terburuk. Keji dan jalan yang terburuk. Kemudian ayat yang lain, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man tab. Ini dalam surat Al-Furqan, di mana Allah menyebutkan 3 dosa sangat besar, yaitu syirik, berdoa kepada selain Allah, membunuh manusia dan zina. Membunuh manusia dan zina. Ya, ini 3 dosa yang Allah gandengkan dalam surat Al-Furqan, menunjukkan ini dosa-dosa yang sangat besar. Pertama, yad'una ma'allahi ilahan akhar, berdoa kepada selain Allah, itu syirik. Yang kedua, yaqtulun nafsan, membunuh jiwa. Yang ketiga, yaznun, berdosa, berzina. Kata Allah, may yaf'al dzalika yalqa atham. Barang siapa melakukan 3 ini, dia akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah, akan dilipat gandakan dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya dosa zina adalah dosa yang besar, termasuk dosa-dosa yang terbesar, karena digandengkan dengan 2 dosa besar yang besar, yaitu syirik dan membunuh orang lain. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Wanita pezina, laki pezina, maka cambuklah 100 kali. Ini maksudnya yang belum nikah, ghairu muhsan. Ya, adapun yang muhsan, yang sudah menikah kemudian berzina, maka dirajam sampai mati. Kata Allah, yang belum menikah kemudian berzina, maka cambuklah 100 kali ya, dan jangan kasihan ketika mencambuk mereka ya. Wal yashhad adzabahum ta'ifatun minal mu'minin, sehendaknya disaksikan oleh sebagian kaum mukminin bagaimana mereka dicambuk. Kemudian juga Allah mengatakan az-zani la yankihu zaniyatan, la az-zani la yankihu illa zaniyatan wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik wa harrama dzalika 'alal mu'minin. Lelaki pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina pula, atau menikah dengan musyrikah. Bayangkan Allah menjelekkan zina sampai Allah gandingkan wanita pezina seperti dengan wanita musyrikah. Ini di antara sisi menunjukkan zina dosa besar. Tadi ayat sebelumnya Allah gandingkan dengan dosa kesyirikan. Kali ini Allah menggandingkan juga seakan-akan orang lelaki pezina tidak halal baginya menikah kecuali dengan wanita pezina pula atau wanita musyrikah. Wazaniyatu, dan wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Muharrima dzalika 'alal mu'minin. Dan ini diharamkan bagi kaum mukminin. Ini dalil yang sangat kuat menunjukkan zina dosa besar, di mana Allah menyamakan wanita pezina dengan wanita musyrikah, atau lelaki pezina dengan lelaki musyrik. Demikian dalam hadis Nabi SAW ditanya, ayu dzambi a'dzam ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasulullah SAW mengatakan, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal yang menciptakan engkau hanyalah Allah. Kemudian kata Nabi SAW,
Yang kedua, wa an taqtula waladak khasyata an yata'ama'ak. Kau bunuh anakmu, kau khawatir dia ngambil jatah makanmu. Kau bunuh dia. Ya, karena kau khawatir ngambil jatah makanmu. Yang ketiga, wa antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini dosa besar. Di sini Allah sama seperti dalam ayat. Dalam hadis ini juga Allah gandengkan zina dengan tetangga, Allah gandengkan dengan syirik, dan Allah gandengkan dengan membunuh. Apalagi membunuh anak. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam kondisi beriman. Yaitu imannya sangat mau habis, sangat lemah. Hampir-hampir lepas dari dirinya ketika dia sedang berzina. Wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri ketika sedang mencuri dalam kondisi beriman. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuhu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang sedang minum khamar ketika sedang minum khamar dalam kondisi beriman. Dan ini ancaman dari Nabi SAW, seakan-akan orang ketika sedang berzina seakan-akan imannya imannya lepas dari dia. Yaitu artinya imannya sangat lemah. Kenapa? Dia telah terjerumus dalam dosa besar. Nabi SAW juga bersabda, idza zanal abdu kharaja minhul imanu fakana alaihi kadh-dhullah. Jika seorang berzina, seorang hamba berzina, maka imannya keluar darinya, seakan-akan dia adalah dhullah, yaitu seperti naungan atau bayangan. Fa idzan qala aminha raja ilaihi iman. Kalau dia lepas daripada zina, meninggalkan zina, maka imannya kembali lagi. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia rawan untuk terjerumus dalam kekufuran. Artinya dosa yang dilakukan sangat besar sampai-sampai imannya lepas seperti dhullah, yaitu seperti bayangan yang ada di atasnya. Hadza ala syartil Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang sahih sesuai dengan kriteria Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Az-Zahabi berkata, wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam man zana aw syaribal khamra naza Allahu minhul iman kama yakhla'ul insanul qamis min ra'sihi. Barang siapa yang berzina atau minum khamar, maka Allah akan cabut imannya sebagaimana seorang melepaskan gamisnya dari kepalanya, seakan-akan lepas, imannya lepas ya. Dan ini menunjukkan bahayanya zina. Orang berzina seakan-akan imannya dia lepas. Meskipun tidak kafir, tapi seakan-akan dia mau kafir. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. 3 golongan yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak memandang kepada mereka dengan pandangan rahmat. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa 3 orang tersebut? Syaikhun zanin, malikun kadzdzab, ailun mustakbir. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama adalah orang tua yang berzina, yang kedua raja yang dusta, yang ketiga miskin yang sombong. Di antara yang pertama adalah syaikhun zanin, sudah tua berzina. Sudah tua berzina. Apakah ada yang demikian? Ada. Sudah tua, sudah berumur, sudah 60 tahun ke atas masih berzina, ada. Ya, kalau sudah kecanduan, dia sudah tua, sudah mau mati tetap saja berzina. Bahkan betapa banyak orang mati ketika sedang berzina. Waliyadzubillah. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan tentang bahayanya zina, Rasulullah SAW bersabda, hurmatu nisa'il mujahidin alal qaidin kahurmati ummahatihim. Sungguhnya kehormatan wanita-wanita atau istri-istri para mujahidin bagi orang-orang yang tidak ikut jihad. Jadi ada orang berjihad, ada yang tidak ikut jihad. Istri-istrinya orang yang berjihad, yang mereka tinggalkan istri-istri mereka, itu kedudukannya seperti ibu-ibu, ibunda dari orang-orang yang tidak ikut jihad. Wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi. Tidaklah seorang yang sedang berjihad, kemudian dia titipkan keluarganya kepada temannya. Fayakhunuhu fihim, kemudian ternyata temannya berkhianat, ya, berzina dengan istri teman yang sedang berjihad. Illa wuqifa lahu yaumal qiyamah fayakhudhu min amalihi ma syaa. Fama dhannukum, kecuali orang ini yang berkhianat menzinahi istri teman yang sedang berjihad, padahal Nabi mengatakan kedudukannya seperti ibunya, ya, menunjukkan parah dia berkhianat, seakan-akan dia berzina dengan ibunya sendiri. Maka dia akan diberdirikan pada hari kiamat kelak, orang yang berzina ini dengan istri teman yang berjihad. Lalu teman yang berjihad tersebut mengambil pahalanya sesuka temannya. Fama dhannukum, bagaimana menurut kalian? Ya tentu akan diambil sehabis-habisnya. Tentu akan diambil sehabis-habisnya, dan ini menunjukkan bahayanya dosa zina. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, arba'atun yubghiduhumullah. 4 orang yang Allah murka kepada mereka, Allah benci kepada mereka. Al-bayya'ul halaf, yaitu penjual yang suka bersumpah-sumpah, demi Allah ini biayanya cuma sekian, untungnya cuma sekian persen. Demi Allah ini cuma kembali modal. Banyak bersumpah, ya, al-munafiq sil'atahu, dalam rangka agar barangnya laku. Ini Allah benci dengan orang seperti ini. Kayak jual nama Allah murah hanya dapat untuk mendapatkan laku barangnya. Kemudian yang kedua yang Allah benci, wal faqirul mukhtal, miskin sombong. Ada enggak? Ada orang sudah miskin sombong.
Sombong dengan padahal dia tidak punya apa-apa. Bisa jadi dia sombong dengan nasabnya, bisa jadi sombong dengan apanya kayak ya, sukunya misalnya. Padahal miskin. Kemudian yang ketiga, wasyaikhuz zani, orang tua berzina. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang pezina secara umum dimurkai, tetapi yang tua berzina lebih dimurkai lagi. Kemudian wal imamul jair, dan pemimpin yang zalim. Ini juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Adz-Dzahabi akhrajahu An-Nasa'i, hadis riwayat Nasa'i dan isnadnya sahih. Wa a'dhamu zina, kata Adz-Dzahabi rahimahullah, dan zina yang paling besar az-zina bil wal ukhti wa imra'atil abi wa bil maharim. Zina yang paling besar berzina dengan ibu sendiri atau dengan saudari perempuan atau dengan istri bapak ya, atau dengan mahram ya, bibi, tante dan yang lainnya. Kemudian beliau berkata waqad sahhahal hakim wal uhda alaihi, dan al-Imam Al-Hakim telah mensahihkan suatu hadis dan tanggung jawabnya dikembalikan kepada dia ya. Imam Dzahabi mengatakan dia mensahihkan. Man waqa'a ala dzati mahram faqtuluhu, barang siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah. Maka bunuhlah. Ini dalil menunjukkan bahwasanya zina dengan mahram dosanya sangat besar. Kemudian kata Dzahabi wa fil babi ahadits, dan dalam bab ini banyak hadis-hadis. Min haditsul Bara, di antaranya hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anna khalahu ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arrasa bi imraati abihi an yaqtulahu wa yukhammis malahu. Bahwasanya Al-Bara, omnya itu khalahu, saudara bapaknya, pernah diutus oleh Nabi. Jadi omnya pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang menggauli istri bapaknya. Menggauli istri bapaknya ya, kemudian disuruh untuk dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia berzina dengan mahram. Disuruh dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhammis malahu, dan hartanya diambil dibagi 5, seakan-akan ini orang murtad. Sekarang orang murtad sehingga hartanya dibagi 5. Disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini hadis yang sahih ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini seputar zina ya. Kita akan jelaskan lebih dalam insyaallah tentang dosa yang berbahaya ini. Kenapa? Karena kita tahu dosa zina banyak tersebar ya, di dunia ini, termasuk di tanah air, terlebih lagi zaman sekarang dengan adanya sarana-sarana maksiat, medsos, internet dan yang lainnya, yang sangat mudah orang tertarik untuk zina ya. Aplikasi-aplikasi yang mengajarkan orang untuk berzina, tontonan-tontonan dari negeri-negeri kafir tentang perzinahan dengan mahram dan yang lainnya, yang kasihan anak-anak muda mungkin nonton tidak terpikir dalam benaknya ide-ide syaitan ketika melihat film-film seperti itu, kemudian timbul ide-ide untuk berzina dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan bibinya, dengan tantenya, dan itu semua diajari dalam tontonan-tontonan yang haram yang disebarkan oleh orang-orang kafir ya. Taib, kita akan bahas tentang pertama bahaya zina ya. Bahaya zina. Bahaya zina kita bisa bagi di dunia, kemudian di barzakh, kemudian di akhirat. Di dunia ya, banyak bahaya yang timbul akibat zina di dunia. Seperti para ulama menyebutkan ya, apa namanya? Kegelisahan hati. Ya, orang berzina itu apa? Dia ingin mencari kepuasan, tapi dia tidak akan pernah puas. Dia hanya dapat kelezatan sesaat, tapi kebahagiaan hilang dari hatinya. Dia tidak puas, cari lagi zina yang lain, terus seperti itu, karena syaitan buat dia candu untuk berzina. Dia tidak pernah akan merasakan ketentraman hatinya. Tidak, mereka menderita. Benar ada kelezatan, sama seperti orang minum khamar kelezatan, tapi setelah itu menderita. Ya. Setiap orang melakukan kemaksiatan, dia dapatkan kenikmatan, tidak diragukan. Namanya maksiat semua nikmat. Berzina nikmat, minum khamar nikmat, nonton film porno nikmat, kemudian apapun, dengar musik nikmat, semuanya maksiat nikmat. Tetapi setelah itu ada kesengsaraan hati, kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul kecanduan, pingin lagi, kalau tidak melakukan kegelisahan luar biasa sehingga hatinya menjadi gelisah, hatinya menjadi hitam ya. Gara-gara dia berzina. Ini di antara hukuman di dunia
dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berzina. Kemudian di antaranya ya yaitu kehancuran keluarga. Kehancuran keluarga. Kalau dia ternyata sudah beristri, sudah berkeluarga, entah istri yang berzina, entah suami yang berzina, maka keluarganya hancur, anak-anaknya amburadul, dan ini hal yang menyedihkan. Hanya ingin mendapatkan kenikmatan sesaat, keluarga hancur, ya, keluarga hancur. Dan ini banyak terjadi. Kasihan anak-anak, ya, kasihan istri, kasihan suami, dan yang lainnya. Kemudian di antaranya kalau ketahuan masyarakat, ya, maka hilang kehormatan sama sekali. Hilang kehormatan. Ya. Bayangkan ada mencoreng, yaitu apa? Mencoreng nama baik keluarga. Ada keluarga misalnya putrinya berzina, kemudian orang tahu, wah mengerikan, ya. Malu, ya. Tidak tahu kalau zaman sekarang, ya. Mudah-mudahan masih. Kadang orang-orang cuek karena tidak peduli dengan yang. Tapi kalau di kampung-kampung memalukan, ya. Bagaimana anaknya berzina, malu, menjatuhkan harga diri, martabat keluarga, ya. Tidak ada nilainya lagi di masa. Oh, anaknya berzina. Oh, istrinya berzina. Oh, apa? Ya begitu, penghinaan. Penghinaan, masyarakat tidak pandang lagi, mencoreng nama baik keluarga. Sebagian wanita malu ketika hamil di luar nikah, lalu membunuh anaknya. Ngeri lagi, sudah lahir anaknya dia bunuh. Sehingga dia mengumpulkan dosa berzina dengan dosa membunuh. Kadang dia gugurkan, padahal dia gugurkan sudah lebih 4 bulan. Atau sudah ruh ditiupkan, dia gugurkan. Ini pembunuhan, tidak boleh. Mengumpulkan dosa zina dengan dosa membunuh. Ini terjadi banyak. Kalau tidak, mungkin dia buang anaknya, taruh di mana? Dibuang anaknya. Subhanallah, bagaimana menyia-nyiakan anugerah dari Allah yang kita akan diminta pertanggungjawaban tentang anak kita. Kemudian dibuang begitu saja, entah ada yang ngurus, entah anak itu jadi apa, entah dibuang, dan itu terjadi gara-gara zina. Ya. Terkadang sebagian mereka hanya merasakan kenikmatan sesaat. Berzina mungkin sekali 2 kali, berapa kenikmatan sih? Kemudian hamil, kemudian selesai. Hanya merasakan kenikmatan mungkin sejam 2 jam, selesai. Habis itu ya kesedihan yang berpuluhan tahun yang dialami. Kegelapan hati yang bertahun-tahun tidak hilang. Ini kita bicara baru di dunia, ya. Ini perkara yang menyedihkan, ya. Ya. Belum lagi penyakit, ya. Allah kasih penyakit. Penyakit terkadang mengenai dirinya, terkadang penyakit tersebar di masyarakat, ya. Sebenarnya dalam hadis bahwasanya riwayat kalau tersebar zina terang-terangan, maka Allah berikan suatu penyakit yang tidak ada di kaum-kaum sebelumnya. Jadi efeknya kepada masyarakat secara umum, dia pun sendiri bisa kena penyakit. Dia sendiri bisa kena penyakit. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah, maka bahaya, ya. Ya, bisa kena penyakit AIDS, bisa penyakit kelamin dan yang lainnya, ya. Bisa kanker kemaluan dan macam-macam yang terjadi di masyarakat, ya. Ini kita bicara baru di dunia. Bahaya zina. Bagaimana di alam barzakh? Alam barzakh dalam hadis sahih dan sahih Bukhari, ya, dalam sahih Bukhari, di mana Nabi SAW melihat bahwasanya pezina lelaki dan wanita diletakkan dalam tanur. Diletakkan dalam suatu bangunan seperti tanur. Seperti tanur. Tanur itu ya alat masak, ya. Jadi seperti panci besar tapi lubangnya sempit, bawahnya luas. Panci besar, lubangnya sempit. Kemudian Rasulullah melihat mereka zunat, wazawani, urat, telanjang, kemudian dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawahnya ada lahab, ada api yang menyala membakar mereka. Kemudian mereka terbakar, mereka naik ke atas. Kemudian keluar suara-suara mereka, teriakan sana, teriakan sini. Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siapa ini mereka? Kata malaikat, mereka adalah az-zunat waz-zawani, lelaki pezina, wanita pezina, dan mereka disiksa demikian sampai hari kiamat. Di alam barzakh sudah disiksa. Kalau di alam barzakh sisanya sudah seperti ini, apalagi di akhirat kelak. Maka alam barzakh kan baru muqaddimah. Belum kalau di neraka jahanam, ya.
Belum kalau di neraka jahanam. Tentunya di akhirat tentunya lebih parah ya. Tentu lebih parah ya. Ya, di antaranya tadi Nabi SAW mengatakan la yukallimuhumullah, Allah tidak ajak bicara. Allah tidak melihat dengan pandangan rahmat, la yunzur ilaihim. Wala yuzakkihim, Allah tidak sucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih, walahum azabun alim, azab yang pedih. Waliyadzubillah ya. Maka seorang berpikir-pikir zina hanya nikmat sebentar, setelah itu kesengsaraan yang dirasakan. Ya, kira lihat orang-orang barat ketika mereka berzina, mereka berzina, akhirnya mereka melakukan berbagai macam model zina, bahkan dengan hewan, tidak punya rasa malu, dengan ibu sendiri, dengan mahram, dengan siapapun mereka lakukan, mereka tidak akan merasakan kebahagiaan. Tidak dapati sebagian orang tidak tahu begitu-begituan, dengan istrinya bahagia, ketawa, bahagia, punya keluarga, ya, dan Allah berikan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi, kemaksiatan ada kelezatan, ini tidak pungkiri, ada kenikmatan, tapi kenikmatan itu bukan kebahagiaan. Ladzah yaqubuha, setelah kenikmatan ada kesengsaraan. Baik, ini kita bicara tentang bahaya zina ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan zina ya. Wasilah-wasilah zina. Yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan sini, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Allah katakan jangan dekati zina. Ya. Jadi Allah tidak mengatakan jangan melakukan, tapi Allah mengatakan jangan dekati. Dan ini lebih tegas daripada jangan lakukan. Allah tidak mengatakan la taznu. Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Sehingga dari sini kita pahami banyak hal-hal yang mengantarkan kepada zina, yang membuat seorang dekat kepada zina. Dalam hadis juga Nabi SAW Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha kataba ala ibni Adam hadzahu minaz zina. Minaz zina adraka dzalika la mahala. Fazinal ain nazar. Kemudian kata Nabi, wazinal lisan al-mantiq. Kemudian wan nafsu tamanna. Tamanna wa tashtahi. Wal farju yukadzibu dzalik, yusaddiqu dzalik kullihi wa yukadzibuhu. Baik, saya jelaskan hadis dalam Sahih Bukhari ini. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah mencatat bagi anak Adam hadzahu minaz zina, bagiannya dari zina. Bagian dari zina, adraka dzalik, dia pasti mengenai bagian tersebut. La mahala, tidak bisa lepas. Di sini kemudian Nabi menyebutkan tentang sarana-sarana zina. Kata Nabi, fazinal ain nazar, zinanya pandangan adalah melihat. Ini dalil bahwasanya pandangan ini sarana untuk zina. Tapi di sini zina maksudnya zina secara kiasan. Fazinal ain nazar, zinanya mata dengan mandang. Artinya dengan mandang dia bisa terjun dalam zina yang sungguhnya. Wa zina lisan al-mantiq. Kemudian zina lisan adalah omongan, rajuan ya. Kalau zaman sekarang chattingan ya. Desahan-desahan dalam aplikasi yang rusak ya di antara laki dan wanita.
Banyak. Ini juga bisa mengantarkan kepada perzinahan. Dalam riwayat yang lain, wal yadu, al batshu, yaitu sentuhan-sentuhan kata para ulama yang membuat akhirnya seorang berhasad, akhirnya terjun dalam zina. Kemudian wan nafsu tamanna, jiwa menghayal-hayal, menghayalkan berzina dengan orang, menghayalkan hubungan-hubungan yang haram. Wa tashtahi, melihat kemudian pingin. Zinanya hati kepingin, menonton hal yang haram kepingin, ya. Wal farju yusaddiquhu, kemudian kemaluan membenarkan itu, artinya melakukan. Kalau kemaluan membenarkan, mereka melakukan. Entah gara-gara mandang dia berzina, entah gara-gara rayuan omongan dia berzina, entah gara-gara memegang dia berzina, entah gara-gara hasrat dia berzina. Wa yusaddiq wal farj yusaddiqu dzalik kullihi aw yukadzibu, atau mendustakan. Mendustakan dia tinggalkan. Dia tinggalkan ini semua, dia tinggalkan zina dan dia tinggalkan sebab-sebabnya. Perhatikan hadis ini. Hadis ini menjelaskan tidak ada seorang pun yang selamat daripada ini. Ya. Kata Nabi SAW, Allah mencatat bagian zina bagi Bani Adam, dia akan mendapatkannya la mahala, tidak bisa lepas. Yaitu semua orang terjerumus dalam ini. Terjerumus dalam salah satu dari ini. Salah satu dari sebab-sebab ini. Entah memandang hal yang haram, entah mengucap rayuan-rayuan, entah hati pingin berzina atau berhasrat, ya, melakukan hubungan-hubungan yang haram. Yang menjadi penentu adalah al-farju. Ini penentu. Penentu adalah kemaluan. Dia berzina atau tidak. Kalau dia berzina, maka dia telah membenarkan itu semua. Tapi kalau dia mendustakan, itu dia meninggalkan. Wa yukadzibuhu, meninggalkan sebab-sebab tersebut. Artinya apa? Ketika dia melihat, dia tundukkan pandangan. Ketika dia berhasrat, ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika dia menonton, segera dia berpaling, ya. Tapi kalau ini semua, apalagi saya bilang zaman sekarang, enggak ada yang luput. Enggak ada yang luput daripada ini semua. Siapa di antara kita tidak melihat aurat wanita? Siapa yang main medsos, melihat YouTube, menonton pengajian, pasti ada wanita terbuka aurat. Pasti ada syahwatnya bergerak, muncul. Ini semua tidak bisa kita, dan ini merupakan sarana-sarana zina. Ya. Oleh karenanya, banyak hal-hal wasilah-wasilah zina yang diharamkan karena mengantarkan kepada zina, ya. Saya sebutkan wasilah-wasilah tersebut, di antaranya di antara wasilah-wasilah zina. Di antaranya tidak menundukkan pandangan. Kemudian di antaranya wanita keluar dengan parfum. Di antaranya menemui wanita tanpa ada suaminya. Kemudian di antaranya tabarruj, berhias, ya, di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Kemudian di antaranya berkata-kata, wanita yang berkata-kata mendayu-dayu. Di antaranya khalwat. Dan di antaranya ikhtilat. Campur laki-laki wanita, ya, campur. Ini di antara sebab-sebab yang terjadinya perzinahan. Belum kalau kita bilang apa? Wasilah. Ini type ini saja cukup, ya. Ini di antara ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang Allah haramkan, ya, karena bisa mengantar pada zina. Contohnya tidak menundukkan pandangan, ya.
Allah memerintahkan kita untuk nundukkan pandangan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada lelaki tundukkan pandangan. Awal kebinasaan adalah pandangan. Makanya Imam Ghazali berkata, siapa yang tidak bisa jaga pandangannya, dia tidak bisa menjaga agamanya. Siapa yang tidak bisa jaga pandangannya, tidak bisa menjaga agamanya. Orang kalau sudah melihat apa yang dia lihat, dia tidak peduli, rasa malunya hilang, maksiat menjadi mudah bagi dia. Kenapa? Misalnya tontonannya selalu nonton yang haram. Akhirnya kalau orang berzina, dia anggap saja, kenapa dia sudah sering lihat hal tersebut? Ya. Orang tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga agamanya. Ya, dan itu benar. Awal dari musibah gara-gara pandangan pertama. Makanya dilarang mengumbar pandangan, lelaki maupun wanita. Wanita, ya, kalau dia melihat sesuatu kemudian dia berhasrat, maka dia tidak boleh memandang. Ya. Kemudian makanya Nabi SAW mengatakan, la tutbi'in nadrah an-nadrah, fa inna lakal ula wa laysat laka tsaniyah. Wahai Ali, jangan kau ikutkan pandanganmu dengan pandangan berikutnya. Bagi engkau pandangan pertama, bukan bagimu pandangan kedua. Kita zaman sekarang ya kita pasti ngelihat lah, kita keluar di jalan pasti kita lihat aurat yang terbuka. Mau tidak mau. Tapi segera tundukkan. Ini ibadah. Oleh karena Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa menundukkan pandangan, Allah berikan hati kebahagiaan dalam hatinya. Nur, Allah lemparkan nur dalam hatinya. Kenapa dia meninggalkan sesuatu? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kelezatan ketika dia memandang, tapi ketika dia meninggalkan kelezatan tersebut, maka Allah berikan cahaya kepada hatinya, ya. Allah berikan cahaya kepada hatinya. Ini musibah yang sekarang di zaman sekarang, wasilah, internet, medsos semua terkumpul di sini. Ya. Film-film yang amburadul, ya, baik film-film dari tingkatan yang ringan sampai benar-benar film-film porno yang terbuka segalanya, semuanya bisa dilihat sekarang di zaman sekarang ini dengan mudah, dengan sangat mudah. Ya, maka seorang waspada jika dia tidak bisa menundukkan pandangannya, maka agamanya menjadi bahaya. Banyak dampak-dampak negatif di balik ini semua. Kemudian di antara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, wanita keluar dengan parfum. Ayyumam ra'atin ista'tarat fa kharajat fa marrat ala qaumin yajidu minha rihaha fa hiya zaniyah. Wanita mana saja pakai parfum, kemudian dia keluar melewati suatu kaum agar dicium wanginya, maka dia wanita pezina. Dan benar parfum itu menggerakkan hasrat. Bagaimana kita ketemu wanita, kemudian dalam lift, kemudian parfumnya menggoda, kemudian tidak auratnya terbuka, ya gimana lelaki ya pasti tergoda lah, ya. Oleh karenanya ini juga dilarang, bahkan Nabi dengan kencang mengatakan fahiya zaniyah, wanita seperti ini wanita pezina, karena dia yang menyebab terjadinya zina, ya. Dia yang memancing syahwat para lelaki. Kemudian iyyakum waddukhul 'alan nisa, kata Nabi, hati-hati kalian masuk ke rumah seorang tanpa ada suaminya. Rasulullah melarang. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, alhammu, bagaimana kalau saudara suami? Kakak suami, adik suami, ponakan suami. Kata Rasulullah SAW, alhammu maut. Justru saudara suami itu berbahaya. Karena orang-orang mengingkari kalau orang lain masuk rumah, diingkari oleh masyarakat. Tapi kalau keluarga suaminya, kakaknya atau adiknya yang masuk, banyak masyarakat tidak mengingkari. Justru itu kematian bahaya. Dan terjadi perzinahan antara seorang dengan iparnya, seorang dengan ponakan suaminya terjadi. Waliyadzubillah. Oleh karenanya dilarang seorang masuk dalam rumah, seorang wanita sementara suaminya tidak ada di rumah, maka tidak boleh. Iyyakum waddukhul 'alan nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Kemudian tabarruj, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabarrujnya tabarrujal jahiliyatul ula. Jangan kalian berhias seperti orang-orang terdahulu, berhias menampilkan kecantikan, ya. Kemudian keluar di hadapan lelaki, ya. Dilihat oleh orang terpesona dengan kecantikannya, dengan keelokan tubuhnya, dengan manisnya wajahnya. Wanita-wanita sekarang tabarruj, pasang, semua sepakat wanita yang cantik kemudian pakai make up di wajahnya, kemudian tempel fotonya di profil atau tempel di Facebook, maka dia tabarruj. Tabarruj bertingkat-tingkat tentunya, tidak sama dengan yang telanjang tentunya. Tidak sama yang membuka pahanya, membuka buah dadanya, tidak. Tapi seperti ini tabarruj. Dan ini banyak dilanggar oleh para wanita. Ya, mereka mungkin tidak tahu, kita kasih tahu. Tidak boleh. Kalau dia mau keluar, dia tidak boleh bermake up, kecuali dia pakai cadar atau ketemu wanita saja. Tapi kalau dia ketemu laki-laki, kemudian make up, kemudian pakai ini warna sini, sana, kemudian pakai shadow, pakai celak, udah macam-macam. Ini namanya tabarruj. Kecuali dia bertemu di antara wanita. Adapun dia pasang fotonya sambil senyum, sambil bergaya, semua orang bisa lihat. Jangan.
Saya nasihat ibu jangan, enggak usah. Kalau pun wajahnya harus tampil, maka jangan bermake up atau hanya pakai pelembab saja, bedak yang tipis, insya Allah tidak jadi masalah. Bukan dia sedang berhias untuk dilihat kecantikannya, tidak boleh, namanya tabarruj. Lebih parah lagi kalau keluar kemudian terbuka auratnya, dan ini banyak tersebar di masyarakat. Kemudian di antaranya kata Allah, fala takhdha'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Perempuan yang ngomong dengan mendayu-dayu, hati-hati. Akhwat sekalian ummahat, berbicara yang wajar. Fakulna wa qulna qaulan ma'rufa. Kata Allah, berbicara dengan yang wajar. Jangan berbicara dengan mendayu-dayu, jangan WhatsApp dengan mendayu-dayu, ya. Biasa saja yang wajar. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, akan orang yang punya penyakit hati akan bisa cenderung, ya. Kita enggak tahu siapa, tapi intinya seorang waspada, kita menutup segala pintu-pintu yang menuju kepada perzinahan, yang bisa menggerakkan syahwat orang lain. Ya, yang bisa menggerakkan syahwat orang lain. Maka seorang wanita jangan bicara mendayu-dayu, bicara yang biasa-biasa saja. Kecuali sama istrinya, enggak apa-apa, sama suaminya maka silakan sepuas-puasnya. Khalwat, kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah berkhulwat laki-laki dan perempuan kecuali syaitan adalah ketiganya. Maksudnya apa? Syaitan hadir. Syaitan ingin menggerakkan syahwat sang lelaki atau wanita. Namanya laki dan wanita pasti ada stromnya. Pasti ada stromnya, enggak mungkin enggak ada stromnya. Ya, enggak mungkin enggak ada stromnya. Sebagian orang mengatakan, perkataan orang barat, kalau kita sering kan enggak ada masalah, sudah hilang. Sampai bilang, itu zina banyak terjadi, apa kemudian setelah ketemu setahun akhirnya tidak punya hasrat, omong kosong. Kita saja suami istri, sudah nikah 20 tahun masih berhasrat sama istri. Itu istri kita sendiri masih hasrat. Apalagi wanita yang tidak pernah kita gauli, mungkin lebih hasrat lagi karena penasaran dan yang lainnya. Orang-orang barat mengatakan, sudah sering sentuh akan hilang perasaan. Enggak benar. Enggak benar. Betapa banyak ikhtilat di kantor terjadi perzinahan, masalah rumah tangga, perceraian, istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, banyak sekali ceritanya. Banyak. Banyak. Kemudian ini khalwat ikhtilat sama, ikhtilat campur laki-laki perempuan. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Seburuk-buruk saf wanita yang paling depan. Itu zaman dahulu tidak ada pembatas antara saf laki-laki, saf perempuan. Sehingga Nabi mengatakan saf yang paling buruk, saf yang paling depan karena dekat dengan laki-laki. Ya. Lihat di kantor-kantor sekarang laki-laki perempuan bercampur, akhirnya ya saling melirik, saling melihat. Ya, laki-laki pasti tertarik sama wanita cantik. Wanita tertarik sama laki-laki, dan itu fitrah dari sananya, ya. Ya, mau diapain ya? Oleh karenanya ini semua terjadi di tanah air kita, maka kita berusaha ya menjauhkan diri sebisa-bisanya, ya. Kalau kita terjerumus segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya sebutkan sebab-sebab zina. Kalau ini wasilah-wasilah, ada sebab-sebab zina. Saya bacakan secara cepat saja. Di antaranya susahnya menikah entah dengan mahar yang mahal misalnya, atau dengan acara adat yang bikin biaya besar, ya. Sehingga akhirnya seorang laki susah untuk menikah dengan wanita. Kalau sudah sulit terjadi pernikahan, maka pintu zina semakin terbuka. Karena namanya manusia, dia ingin menyalurkan hasratnya. Jika dia tidak menemukan saluran yang halal, maka bisa terjerumus dalam saluran yang haram, yaitu zina, ya. Kemudian juga di antara sebab zina yang memaksa seorang wanita menikah dengan laki yang dia tidak sukai. Ketika dia tidak cinta sama suaminya, dipaksa oleh orang tuanya, lama-lama dia mencari penyaluran yang haram, ya. Kemudian juga sebab terlambatnya nikah gara-gara punya alasan ingin melanjutkan pelajaran, ya, ingin S2, ingin S3. Ya sudah nikah dan lanjutkan S2 tidak masalah, tapi ini nanti sudah S2 lulus dulu. Nanti setelah bekerja sang wanita atau laki-laki akhirnya pernikahan terlambat, akhirnya ketika tidak terjadi pernikahan, penyaluran haram yang terjadi, ya. Kemudian yang paling bahaya internet dengan seorang kalau tidak bisa jaga pandangan maka binasa dalam internet. Dia berpetualang dalam dunia internet, melihat apa yang dia inginkan, apalagi dia ikut dalam aplikasi-aplikasi, ya. Waliyadzubillah, aplikasi-aplikasi yang saya dengar wanita bisa buka bajunya bayar sekian, semakin dia buka semakin dibayar. Waliyadzubillah, ini ada aplikasi tersebut, aplikasi yang mengantar kepada zina, yang harusnya pemerintah mengharamkan ini semua aplikasi tersebut, ya. Kemudian di antaranya nyanyian, ya, di antara kata Nabi SAW, wa zina wal udhunani wa zinahumal istima'. Dan telinga di antara zinanya dengan mendengar, baik mendengar rayuan-rayuan atau mendengar nyanyian-nyanyian. Ya, makanya disebutkan al-ghina baridu zina. Nyanyian adalah pengantar kepada zina. Lihat isi nyanyian zaman sekarang, semuanya cinta sana, cinta sini, rindu sana, rindu sini. Isinya seperti itu. Orang pacaran, rindu sana, rindu sini. Kemudian begitulah isinya dan mengantar kepada zina. Makanya orang yang suka nyanyi dekatnya apa? Dekatnya diskotik, dekatnya khamar, akhirnya berzina. Makanya nyanyian itu mengantarkan
kepada zina. Itu menimbulkan kemunafikan dalam hati. Orang suka bernyanyi, hatinya susah untuk khusyuk dalam salat, susah untuk terenyuh. Kenapa? Dia terikat dengan nyanyian-nyanyian. Kemudian di antara sebab terjadi perzinahan, bila seorang wanita enggan melayani suaminya. Ini hati-hati, saya ingat kepada para istri. Kalau suami ingin minta dilayani, maka layani. Ya, kalau dia haid bukan halangan, dia bisa melayani dengan cara yang lain yang dihalalkan oleh syariat. Karena suami kalau dia tidak dilayani, dia bisa melihat macam-macam. Dia pergi ke kantor, di jalan melihat macam-macam. Khawatir dia dibisikin oleh syaitan untuk melakukan hal-hal yang haram. Maka di antara hal yang menyebabkan zina tidak melayani suami. Sebaliknya, di antara sebab zina tidak melayani istri. Ya, sebagian istri dicuekin, tidak dimesrain, akhirnya istrinya mencari penyaluran melalui internet, melalui Facebook atau teman-teman lamanya CLBK dan akhirnya selingkuh dan berzina, dan itu terjadi. Saya bukan bicara macam-macam, saya dapat laporan dan kasus-kasusnya saya hadapi langsung. Kasusnya saya hadapi langsung. Nah, ini terjadi. Saya bukan bicara sama orang-orang yang tidak ngaji, bahkan orang-orang yang sudah ngaji. Terjadi selingkuh gara-gara seperti itu. Maka hati-hati, suami harus perhatian sama istri sebagaimana istri harus melayani suami. Kemudian bagi para pemuda-pemudi, hati-hati waktu kosong yang tidak dimanfaatkan akhirnya berselancar dalam lautan internet. Ya. Maka kita sebagai orang tua kalau ada anak tidak punya kegiatan, kasih kegiatan. Karena kalau nggak punya kegiatan, sudah dia pegang HP, mendem di kamar, sudah nonton apa yang dia mau nonton, lihat apa yang dia mau lihat, dan itu sarana untuk berzina. Waliyadzubillah, demikian saja apa yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan biiznillah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.